Mifawers, aku Nikta Gina. Aku adalah seorang yang lahir di Jakarta tanggal 3 November. Tahunnya nggak usah kali ya. Jadi kali aja ada yang mau ngasih kado buat saya, ingat tanggal 3 November. Saat ini aku kerja sebagai entertainer di TV, sebagai presenter, juga main di acara-acara komedi. Terus apalagi ya, itu aja. Dan juga siaran di radio, salah satu radio swasta yang cukup menggelora di Jakarta, Caila. Terus habis itu juga di luar kerja sebagai entertainer, kebetulan aku juga dokter. Sekarang juga udah mulai praktek, masih sebagai dokter umum. Kalau di dunia entertainment itu enaknya nggak perlu belajar sampai sampai botak mungkin kepala, buku yang tebal-tebalnya segambreng-gambreng buat ganjel pintu juga bisa gitu. Dan rezekinya juga nggak dipungkiri, kalau misalnya sudah memiliki nama itu akan lebih enak, pundi-pundinya juga lebih besar. Kalau misalnya jadi dokter enaknya kenapa ya? Karena itu mungkin cita-cita aku dari kecil, emang pengen banget jadi dokter gitu. Jadi kayak menemukan kepuasan tersendiri, apalagi dikala kayak kita menemukan ada pasien yang pernah datang ke kita, terus habis itu dia datang lagi karena dia bilang waktu itu saya sama dokter saya sembuh, mungkin saya cocok jadinya sama dokter. Wah, itu kayak kepuasan tersendiri setelah sekolah sekian lama. Mungkin pemerataan kesehatannya belum terlalu adil kali ya menurut aku, tapi mudah-mudahan dengan gubernur yang sekarang di bagian kartu sehat apa segala macam, ya mudah-mudahan orang yang mungkin tadinya kurang mendapatkan kesempatan mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus, sekarang mungkin bisa dapat kesempatan yang lebih banyak gitu. Cuman aku sih lebih kepada orang Indonesia kayaknya kurang aware sama tindakan preventif mungkin ya. Jadi mereka kayak mindsetnya ya gue ke dokter kalau gue udah sakit gitu. Jadi kalau udah sakit, udah timbul gejala-gejala, baru mereka datang ke dokter. Dan mikirnya dokter yang hebat adalah dokter yang bisa kasih obat cespleng, itu hebat gitu. Padahal kan sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur pola hidup kita untuk tetap sehat. Kalau dengar dari teman-teman yang lagi PTT di sana segala macam, mereka juga kesusahan mungkin dalam segi fasilitas, terus abis itu medan tempat mereka bekerja gitu. Jadi ya itu kali ya, mungkin memang harus pemerataan kesehatan dan fasilitasnya juga harus diberdayakan sampai ke sana. RSCM, Fatmawati, RSUD Koja, RSUD Tarakan, sama RSUD Budi Asih. Kalau aku gak jawab boleh gak? Aku jujur gak tahu harus jawab apa kalau misalnya aku jadi Menteri Kesehatan. Karena itu suatu hal yang menurut aku complicated, jadi harus memperbaiki itu secara komprehensif gitu, secara menyeluruh, nggak cuma yang berantas merokok, berantas seks bebas atau apa gitu. Kayak aduh, aku kalau jadi Menteri Kesehatan nggak tahu, bener belum kepikiran sampai sekarang harus membuat program semacam apa gitu. Pokoknya Ibu Endang, terus Ibu Sri Hardin, siapa? Ibu Sri, lupa yang sebelumnya. Memperbaiki gaya hidup, misalnya istirahat yang cukup, terus kemudian olahraga mungkin disempat-sempatkan 2-3 kali seminggu, terus apalagi ya, minum air putih. Terus kemudian mungkin mengurangi, kalau bisa sih jangan merokok, terus mengurangi minum-minuman keras, terus gaya hidup yang sering dugem, pulang malam, kurang istirahat, itu dikurangin. Sama yang pasti harus selalu positive thinking, mengurangi stres gitu. Paling itu aja sih.